saking banyaknya keringat itu, orang tenggelam dengan keringatnya. Ada tenggelam sampai mata kaki katanya Rasulullah, ada yang tenggelam sampai betis, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam hilang. Kok bisa tenggelamnya berbeda-beda? sepuh beserta tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Ketua Takmir Mushola Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Saiful MA beserta para pengurusnya. Peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Kita dalam tema perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Amin amin Allahumma amin.
hadratil mukarramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Al-Habib Zainal Abidin bin Akil yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya, amin amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat dari RT 1, Bapak RT beserta jajarannya RT 1 sampai RT 6, alhamdulillah. Seluruh hadirin hadirat, anak-anak undangan yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya yang hadir pada majelis ini diberikan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menghadiri peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiripun panjenengan semuanya yang ada di mushola Al-Aqsa ini bukan semata-mata karena undangan takbir, karena kecintaan kita semua. Maki di yaumil akhir telah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para saudara, para anak-anak yang kami hormati, kami mewakili jajaran pengurus takmir mushola Al-Ikhlas Muhammad Difak mengucapkan terima kasih kita di tengah-tengah Duriya Rasul, mudah-mudahan mendapat berkah dari cucu Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Memanjangkan umur kita karena kita senantiasa bersilaturahim, terutama ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل mudah-mudahan tidak datang neneknya atau kakeknya, insya Allah selesai juga. Tapi kalau datangnya itu biasanya memuncaknya mendekati bulan Ramadan. Jadi kalau sudah dekat bulan Ramadan, Masya Allah banyak yang kena daripada Omikron. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesehatan kita, memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik kita, anak-anak kita, alhamdulillah semuanya hadir guna untuk memeriahkan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kalau kita membicarakan tentang arti daripada Isra dan Mi'raj ini begitu panjang, pelajaran yang tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Meskipun Isra dan Mi'raj itu perjalanan satu malam, tapi pelajarannya bisa menghabiskan waktu kita, umur kita.
itu pun belum akan selesai. Karena memang di dalam sebuah peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an, bukan hanya sekedar cerita belaka. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengandung makna yang begitu tinggi. Sehingga kalau kita melihat dan meneliti daripada ayat pertama yang tersebut di dalam surat Al-Isra, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimat ini adalah kalimat tasbih. Artinya ketika melihat sesuatu yang takjub, yang heran, yang luar biasa ada di hadapannya, itu dia pasti mengucapkan subhanallah. Jenengan kalau melihat ada pemandangan yang indah, subhanallah, indahnya luar biasa. Melihat gedung-gedung yang tinggi, yang mewah, lantainya itu sampai 1000 lantai. Pernah ada 1000 lantai, Pak? Ada. Burjul Khalid itu pernah ke sana, Bu? Alhamdulillah. Jangan ya, Bu, cukup aja di menganti aja ya, di menganti alaiha nahya awalai namut wa alaiha nub'ad. Insyaallah menjadi orang menganti itu pasti orang takjub, subhanallah, ini suatu yang luar biasa, pencakar langit sampai langit dicakar. Pernah ada hotel yang seperti itu? Heran orang. Ada yang lebih heran lagi kalau seandainya melihat keajaiban. Bapak-bapak ini kalau melihat ibu-ibu yang cantik, dia pasti menggeleng-geleng kepala, subhanallah, ma khalaqta hadza batilan. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah manusia, ini bidadari. Kalimat itu menunjukkan bahwasanya kita kontak dan kita terhubung yang maha besar Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan segala kenikmatan dan keluarbiasaan kepada alam semesta ini. Tapi ada yang lebih luar biasa, ada yang lebih hebat, ada yang lebih istimewa, dan itu selalu dikenang sepanjang masa, khususnya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Dari mulai pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perjalanan, pastilah kita akan mendengarkan kisah ini dengan kalimat subhanallah. Peristiwa itu diiringi dengan berbagai macam keajaiban. Keajaiban demi keajaiban ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diceritakan langsung lewat Al-Qur'an, lewat hadis tentang keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Kita tidak akan menemukan orang ketika dibedah dadanya dia masih hidup dan dikeluarkan jantungnya. Cari dokter yang paling pintar, dokter atau rumah sakit manapun yang ada di dunia ini, ketika dikeluarkan jantungnya, kira-kira orang itu masih hidup apa sudah mati? Diambil jantungnya, dicuci, dibersihkan, mati. Orang kalau sudah tidak berdetak aja, itu berhenti jantungnya, bisa dipastikan orang ini meninggal dunia. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW, padahal Rasulullah waktu dibelah itu dalam keadaan sadar, melihat, menyaksikan Jibril itu membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam ini air istimewa, Pak. Oh, air Zam-Zam, iya, kalah air di Menganti ini, Pak. Ya, kalau Anda itu pergi umrah atau haji minum air Zam-Zam sepuas-puasnya, jangan lupa doa, insya Allah tergantung niatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga air Zam-Zam ini dikatakan lebih mulia dari air
yang ada di surga, air Kautsar. Kenapa ulama mengatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memilihkan air yang paling baik setelah air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sebagaimana air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam ini air istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih meninggalkan kita untuk menikmati nikmatnya minum air Zam-Zam. Rasakan sepuas-puasnya. Karena disitulah air yang bersumber langsung dari air Kautsar. Itu akan kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Manusia di bedah Nabi Muhammad tapi tidak meninggal dunia. Kemudian bagaimana dikembalikan lagi dalam keadaan utuh, tidak meninggalkan bekas. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti kita. Oh, nanti perasaannya orang-orang sekarang kalau dicuci itu berarti ada kotorannya. Hati-hati. Rasulullah itu manusia yang suci, nggak meninggalkan kotoran dosa. Nggak ada nabi yang berbuat dosa lain daripada kita. Kalau kita tiap hari kulaan dosa kok kulaan. Iya, tiap hari. Nabi Muhammad tidak pernah terlintas di dalam dirinya untuk berbuat dosa, apalagi melakukan dosa. Itu Nabi Muhammad. Jadi luar biasanya Nabi Muhammad SAW ini, ketika dibelah itu bukan dikeluarkan kotoran, wa ma akhraja min qalbihi adan walakin zaddu tuhran ala tuhrin. Akan tapi ditambah kesucian di atas kesucian, dikeluarkan bagian syaitan rahmat, karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Maka disitulah syaitan nggak dapat bagian rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu perjalanan lagi menaiki burak-burak. Itu apa? Kendaraan yang didatangkan dari surga langsung istimewa. Kamu cari kendaraan yang paling cepat. Kalau di dunia ini bikinan manusia supersonik itu cepatnya bagaimana itu? Jet itu aja cepat luar biasa. Tapi ini lebih cepat dari apa? Sejauh mata memandang sudah sampai di sana itu. Oh, melesatnya itu sudah sampai. Gimana istimewanya Nabi Muhammad menunggangi daripada kendaraan burak itu. Kita bertakjub lagi, subhanallah, bertasbih lagi. Ada kendaraan seperti itu? Iya. Ini kendaraan diperuntukkan oleh orang penduduk surga nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang amin itu insya Allah cepat masuk surga. Yang kepingin cepat masuk surga, mati cepat. Mau mati cepat sekarang? Ini mumpung banyak orang diamini. Insya Allah panjang umur semuanya ya. Amin. Supaya bisa berbuat beramal soleh lebih banyak lagi ya. Jangan banyak utangnya, apalagi banyak istrinya, pusing wah. Itu luar biasanya. Sudah menaiki kendaraan super cepat, tapi Nabi Muhammad masih bisa melihat ada kafilah yang berjalan di tengah padang pasir itu, dan Rasulullah bisa membedakan siapa yang berjalan di padang pasir itu. Ini keajaiban luar biasa. Orang ya dalam kecepatan cahaya bisa melihat sesuatu yang di hadapannya itu enggak mungkin. Gimana bisa? Ini Rasulullah sudah bisa membedakan. Oh, itu ada onta, ada berapa kafilah, kemudian ada yang terperosok di padang pasir. Tahu Rasulullah itu menceritakan nanti setelah kejadian itu kepada mereka orang-orang Quraisy. Kita takjub lagi, subhanallah, Allah yang memberikan kekuasaan. Matanya Rasulullah SAW masih bisa mengontrol satu persatu apa yang terjadi dalam kecepatan yang luar biasa itu. Subhanallah, lagi nanti ketika sudah sampai Masjidil Aqsa, lebih heran lagi, semua para nabi dan rasul dikumpulkan jadi satu. Mereka itu ada Abul Bashar,
Abul Al-Mubashar. Siapa? Sayyidina Adam. Sayyidina Adam, mulai Sayyidina Adam sampai Nabi Isa, semuanya berkumpul, Nabi dan Rasul, menunggu kedatangan siapa? Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir diutus. Ini cucu daripada Nabi Adam, tapi cucunya bisa mengalahkan daripada Nabi dan Rasul yang lainnya, sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imam di dalam sholat pada waktu itu. Meskipun datang terakhir Rasulullah, tapi Rasulullah didahulukan, langsung cepat makamnya. Makanya Rasulullah itu imamul anbiya wal mursalin. Kita bertasbih lagi, luar biasa, subhanallah. Banyak kalau kita ceritakan, itu masih Isra dan Mi'raj, belum nanti akan menjangkau, melampaui daripada langit, melampaui daripada arsy, melampaui kursi, melampaui qalam dan yang lainnya, sampai Sidratul Muntaha, sampai datangnya Rasulullah SAW itu ke bumi, menceritakan tentang apa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Bagaimana dan tanggapan kaum Quraisy pada saat itu? Apakah mereka merespon langsung, "Oh, engkau adalah seorang nabi yang luar biasa dipilih oleh Allah," atau mereka mengatakan, "Engkau adalah satu-satunya yang aku harapkan, yang aku tunggu sejak lama, yang tertulis di Taurat, di Injil, engkau adalah Nabi Muhammad SAW." Malah yang didapatkan beda. Bukan sambutan, tapi sambitan. Ya, kalau kita itu diundang, ceritakan macam-macam, oh disambut. Tapi Nabi Muhammad berbeda. Sudah menceritakan sesuatu keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umatnya pastilah bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Tapi pada waktu itu orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang beriman setelah diceritakan daripada cerita Isra dan Mi'raj ini, membuat Nabi Muhammad SAW sedih. Nabi Muhammad dibikin bahan ejekan, Nabi Muhammad dianggap gila, Nabi Muhammad dikatakan sudah tidak waras. Banyak sahabat-sahabat yang dahulunya mu'allaf masuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, langsung keluar dari Islam setelah mendengar cerita dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga daripada gembong-gembong Quraisy ini, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Oh, bahan ketawaan Nabi Muhammad. Maklum, Anda kalau seandainya mimpi, di dalam mimpi ini menceritakan, saya tadi ini bertemu dengan seorang yang luar biasa, putih, bersih, pakai jubah, pakai imamah, saya diajak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar hilang ngantuknya ibu, khotibnya juga hilang ngantuknya, dengar itu. Itu kaget, oh luar biasa, masuk di dalam mimpi sampai diajak perjalanan dari menganti ke Masjidil ke Mekah, kemudian dari Mekah ke Madinah, itu dalam satu malam bermimpi itu. Kemudian diajak oleh malaikat itu naik ke atas langit. Kemudian bangun tidur, kamu menceritakan kepada orang lain, tadi saya bermimpi ini. Oh iya, mimpi itu cuma mimpi, bukan kenyataan. Tapi Nabi Muhammad bukan mimpi, ini kenyataan. Makanya orang-orang itu tidak terima kalau ceritanya Nabi Muhammad, saya bermimpi, mereka bakal terima. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya mengalami perjalanan ini dengan jasad dan ruh, dan aku menyaksikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggap gila. Makanya itu orang-orang sekarang kalau diceritakan tentang karamat para wali, itu mereka kebanyakan tidak percaya. Oh, masa ada? Iya, itu orang-orang dulu. Sekarang mana ada keramat? Tahu keramat para wali?
Banyak orang-orang yang ingkar, dianggap ini sesuatu khurafat, ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Siapa kamu? Amalanmu adalah amalun sahibul bid'ah. Nggak mungkin. Senengannya maulid kok punya keramat, senengannya tahlil punya keramat. Orang yang melakukan bid'ah itu nggak mungkin punya keramat. Itu katanya orang-orang sebelah. Tapi kita meyakini bahwasanya ulama-ulama kita, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kelebihan keramat sebagaimana diberikan mukjizat. Nggak percaya? Saya ceritakan satu cerita. Ini ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Kita kan sering hadir membacaan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada seseorang yang pada waktu itu bertemu dengan seorang Nasrani. Dia membanggakan nabinya, Nabi Isa, kepada orang muslim ini. Ya muslim, mana banyaknya keringat itu, orang tenggelam dengan keringatnya. Ada tenggelam sampai mata kaki katanya Rasulullah. Ada yang tenggelam sampai betis, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam hilang. Kok bisa tenggelamnya berbeda-beda? Padahal itu di padang mahsyar semuanya berdiri satu tempat dan golongannya beda-beda. Padang gersang, kering, tandus. Ibaratnya kalau hujan meskipun setahun nggak bakal banjir, tapi ini sebentar itu langsung tenggelam. Tapi tenggelamnya kok beda-beda tergantung amalannya. Subhanallah, nggak masuk akal lagi. Iya, memang engkau tidak akan bisa mencerna di dalam akal pikiranmu, karena Allah sudah menentukan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan kepadamu daripada ilmu kecuali sedikit. Yang kamu ketahui itu sedikit dari banyak yang belum kamu ketahui. Kalau dibukakan hikmah-hikmah yang ada dan yang terjadi di alam semesta ini, kamu bakal takjub, lebih heran lagi. Subhanallah, subhanallah terus. Itulah kejadian dan kenyataan. Karena itulah apa sih hikmah di balik Isra Mi'raj ini? Di balik Isra Mi'raj ini ada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditampakkan kepada alam semesta. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada kita, hei manusia, kamu ini tinggal di bumi yang kecil, kamu jangan sombong, kamu jangan ingkar daripada perintah-perintahku. Di sana ada yang lebih istimewa, di sana ada yang lebih mengerikan. Rasulullah, nabiku, kekasihku, Nabi Muhammad SAW itu sudah menyaksikan ada surga, ada neraka. Dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, umat-umatnya kalau dia melanggar aturannya, dia berat melaksanakan sholat, dia akan dihancurkan kepalanya sampai hancur lebur oleh batu dari neraka. Rasulullah menyaksikan banyak di dalam neraka itu wanita. Gara-gara apa? Gara-gara dia melakukan satu dosa-dosa yang besar yang lainnya, tapi dia yakfurna bil ashir, dia ingkar kepada suaminya dan dia tidak bersyukur apa adanya. Banyak hal-hal yang disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW supaya engkau ini lebih hati-hati menjalani kehidupan ini. Tidak semua kehidupan itu sesuai keinginan kita, tapi kehidupan ini sesuai keinginan Allah. Sehingga haruslah engkau berjalan di garisnya Allah kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahagia itu gampang sebenarnya. Bahagia nggak sulit. Intinya kalau engkau sudah bersama Allah, bersama Rasulullah, bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya itu? Kita bersama Allah, bersama Rasulullah, kaitkan hati kita
dengan syariat ini dengan sebenar-benarnya. Tancapkan mahabbah yang penuh kepada Nabi Muhammad SAW, akan dicintai oleh Allah. Maka insya Allah gampang ke akhiratnya nanti. Kita ini hidup untuk mati. Siapa yang tidak akan mati? Yang jenggotan mati, yang mimisan mati, yang kudisan mati, ya. Ibu-ibu apalagi mati. Makanya bapak-bapak juga mati. Tadi banyak janda-janda yang disantuni, ya. Kok banyak orang laki yang mati duluan? Oh, mungkin protes. Kenapa kok banyak janda sekarang dibanding laki-laki? Duda-duda. Mungkin suaminya mati duluan karena semasa hidupnya suaminya ya mungkin gak kuat dengan istrinya, ngomel terus, akhirnya sakit jantung mati. Ya, sering diomelin ibu-ibu, Pak. Sering. Tapi ibu-ibu ngomel itu ya ada tujuannya, kebaikan gitu. Bapak-bapaknya tidak sesuai keinginan ibu-ibu. Dapat kaplingan apa? Mungkin emperannya surga ya. Pikirannya orang-orang seperti itu dapat emperan ya, dapat emperan surga juga. Alhamdulillah, daripada di neraka disiksa. Yang penting selamat dulu. Tapi dia bertanya, ya Rabb, mungkin surga sudah penuh, saya ini terakhir. Ya Allah, saya ini terakhir. Katanya Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga kamu dengan rahmatku. Jalan lagi orang itu. Kemudian dia berpikir lagi, mungkin Allah Subhanahu wa taala mengejek aku ini, katanya orang itu. Rasulullah menceritakan hadis ini sambil tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala ingin bercanda dengan hambanya. Masuklah engkau di dalam surga, bagimu dunia bahkan 10 kali lipat daripada dunia. Masya Allah, itu paling rendah. Kaget orang ini. Itu yang paling rendah. Kita kepingin yang paling tinggi, Pak. Wah, kenikmatan yang abadi, yang kekal di dalamnya, jadi raja ya. Nggak hitam gelap kayak gitu, Pak. Nggak laku oleh bidadari. Jadi ganteng-ganteng, jadi cantik-cantik bidadari ya, ibu-ibu jadi bidadari. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena itulah ini kesempatan hidup di dunia cuma sekali, jangan disia-siakan. Ambil waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan sebenar-benarnya ya. Karena ini hari yang sudah ya senja. Ibaratnya kalau malam itu sudah mau masuk pagi. Ya. Kita ini sudah di akhir zaman. Sudah banyak kerusakan, sudah banyak kekacauan, sudah banyak fitnah, sudah banyak yang merusak agama. Sudah banyak orang yang sudah tidak menghormati, mengagungkan daripada Islam. Sudah banyak kenyataan, kejadian demi kejadian, musibah, bencana. Tinggal waktu saja kita menunggu. Mudah-mudahan ketika datangnya waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, usia kita ditutup dengan husnul khatimah. Minta kepada Allah ya, tiap 5 waktu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah, nun bihusnil khatimah. Berkatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan usia kita ditutup dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Kalau ada kelebihan kembalikan kepada saya ya. Kalau ada kekurangan ya nanti ditambah lagi lain waktu. Insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat berkah bagi hidup ini. Mudah-mudahan kita menambah ilmu ya, menambah ibadah, menambah kebaikan. Insya Allah menyambut bulan Ramadan dan datangnya bulan Ramadan, kita sudah siap penuh
Ya, ibaratnya baterai itu kalau sudah dicas penuh, ya, kita akan bertahan. Kita insya Allah mudah-mudahan bertahan selama 30 hari itu. Kita jadikan ibadat, kita makmurkan masjid, kita makmurkan rumah-rumah kita dengan baca Al-Quran, dengan amal soleh, hilangkan semuanya ketakutan dengan Mak Rona, dengan Ibu Rona, maknya dan semuanya. Nggak ada apa-apa insya Allah. Saya kasih insya Allah resep itu supaya selamat, lebih aman daripada masker. Mau? Ini resep dari Nabi Muhammad SAW, lebih kuat. Ya, katanya Rasulullah SAW, siapa yang baca di pagi hari dan di petang hari 3 kali aja, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa wasalil alim. Artinya dengan nama Allah, ya, yang dimana tidak akan membahayakan. Kalau sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala, aman insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apa yang di langit, apa yang di bumi, semuanya tidak akan membahayakan dia. Wasamil alim. Dibaca itu insyaallah katanya Rasul tidak akan membahayakan apapun yang ada di bumi ini. Begitu juga a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, ya, dari semua ciptaan Allah, ya, termasuk Quran itu kan ciptaan Allah. Jadi bacalah itu insya Allah selamat. Ya. Kalau kena, ya jangan salahkan bacaannya, salahkan kamu cara bacanya, nggak khusyuk, nggak hadir, nggak yakin. Kalau yakin, oh selamat. Itu ada sahabat minum racun aja. Sayyidina Khalid bin Walid itu minum racun, bukan corona lagi, racun diminum. Nanti pulang dicoba ya Pak, jangan salahkan saya. Gak berani, oh gak yakin berarti. Katanya ibu-ibu siap janda atau bapak-bapak siap duda. Itu sahabat yakin, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru, diminum oleh Khalid bin Walid. Oh seger buger, subhanallah. Gak apa-apa, hidup sehat. Itu keyakinannya, ya, keyakinannya sahabat dengan kita lain. Sahabat itu 100 watt, kita 10 watt. Ya. Makanya kurang yakin sama Allah, kurang yakin sama Rasulullah. Kalau kita yakin, nggak butuh semuanya, kita yakin sama Allah. Ya. Datang dari Allah, pergi dari Allah. Yang memberikan penyakit Allah, yang angkat Allah. Insya Allah, yang penting kita ibadah. Di rumah mati, di masjid juga mati. Lebih baik mati di masjid daripada mati di rumah. Gitu. Jangan takut, insya Allah tidak ada apa-apa. Namanya penyakit atau di maskeri, masuk lewat atas, bisa nggak? Bisa. Lewat bawah, lewat celah-celah juga bisa. Tapi ini ikhtiar, ya, mudah-mudahan insya Allah majlis ini majlis yang dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan sehat wal afiat, dan kita dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah, mengikuti daripada jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, dikumpulkan juga di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'alillahu fina wa la ma'ana wa la min ahlina syaqiyan wa la mahruma wa la matruran ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadza du'aika al-ijabah hadzal jahd wa Wabarakatuh. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما
المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي قلت يا سادتي محجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحاضي ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي